Oke. Jadi selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk semangatnya. Masih semangat ya. Samuel tadi kemarin nggak ikut yang pertama ya? Samuel ya, ke Pedinda ya? Tadi ikut ya? Yang di rumah. Ada yang di samping. Oh ya, maaf ada ya. Oke. Ya. Sudah. Oke. Nah, pada sore hari ini karena ada kedukaan, jadi kita coba ada perubahan. Tapi kira-kira apa perubahannya? Enggak apa-apa toh? Jam 4 begini gitu ya. Artinya seperti yang saya sampaikan di bagian awal, sebisa mungkin kalau tidak ada bencana alam darurat, kita ada terus setiap minggu. Diusahakan solusi terbaik. Bukan artinya kita tidak peduli dengan yang duka, tapi makanya kita pindah dari tempat busi supaya kalau orang lalu lalang nggak lihat kita ada kegiatan lain dan sebagainya gitu. Dan jamnya dipercepat karena jam 6 ada layat juga di sana. Oke, pada saat ini seperti tadi sedikit kesaksiannya, kita mau belajar tentang pelajaran pertama dan mendasar dari Alkitab. Selamat sore Mbak Uti. Begini. Dan kita mau belajar tentang keselamatan. Apa, Mbak? Apa ke? Oh, sudah tadi. Ya, sudah tadi, Mbak. Sing nyaman, Mbak. Biar penak, Mbak. Jangan nanti kram lagi. Nah, seperti tadi di depan, sebelum muaranya, ujungnya kita akan nginjil tadi, walaupun bentuk injil macam-macam ya, lewat hidup yang baik, lewat bisa kasih buku atau cerita dan sebagainya. Tapi sebelum situ kita harus tahu keyakinan kita juga, apa yang kita mau jual kepada orang. Kira-kira kalau ditanya, memang kira-kira kalau kita nih sebagai orang Advent, jualan kita apa ke orang lain? Gimana? Perilaku, betul sekali perilaku, betul. Ya, artinya itu kan dirasa orang. Tapi maksudnya kalau ada sesuatu yang kita mau orang Advent biasanya jual ke orang lain yang non Advent, biasanya apa yang dijual memangnya? Jual Yesus. Jual Yesus. Harusnya jual Yesus. Artinya jual Yesus itu jual jaminan keselamatan. Bukan hanya tentang hari Sabatnya, bukan hanya tentang kesehatannya. Oh, karena Advent beda dari yang minggu lain Sabat. Karena itu yang kita jual. Lalu karena kita punya kesehatan sementara Kristen lain tidak perhatikan, itu yang kita jual. Itu bisa dijual. Tetapi kalau ada jualan yang utama, itu tadi yang dibilang sama Om Esther, itu jualan Yesus. Artinya kita jual jaminan keselamatan. Karena pada dasarnya semua kepercayaan, keyakinan, dan agama menyajikan cara untuk selamat. Karena kan itu intinya dari hidup di dunia ini toh. Ada 3 pertanyaan besar di dunia ini. Dari mana kamu berasal? Kenapa saya di sini? Dan kemana nanti saya pergi setelah dari sini? Nah, 3 itu harus bisa dijawab oleh yang namanya agama, keyakinan. Ya, yang tidak punya agama mungkin dari mana berasal, dari mana? Di buku pelajaran IPA, science. Manusia dari mana dulu katanya? Dari monyet. Ada keledakan besar di alam semesta. Ya, artinya kan kita tidak percaya dengan yang itu. Alkitab katakan kita dari mana? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita datang dari Allah. Sang Halik, begitu. Kenapa saya di sini? Kan begitu. Pertanyaan yang kedua, kenapa saya di sini? Lalu nanti yang terakhir, kemana saya pergi setelah dari sini? Nah, itu yang harus dijawab. Nah, Alkitab memberikan jawaban dari ketiga ini. Jadi, kita mau bahas tentang keselamatan.
Oke, boleh buka ayat pertama dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat boleh tolong dibacakan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Satu lagi ayat 9 sekalian, Mbak. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, menurut ayat ini apa yang disampaikan? Bagaimana seseorang selamat itu? Kasih karunia. Karena kasih karunia dari Tuhan. Caranya mendapatkan kasih karunia itu lewat apa? Lewat iman. Oleh iman. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, kasih karunia Tuhannya gimana? Dalam bentuk apa kasih karunia Tuhannya? Apa sih kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita? Gimana, Bu? Kita harus dekat sama Tuhan. Betul, kita harus dekat sama Tuhan. Apa yang menyelamatkan? Kenapa dibilang kita diselamatkan? Memang posisi kita lagi tidak selamat, tak? Karena kita orang berdosa, kita perlu diselamatkan. Karena kita orang berdosa, kita perlu diselamatkan. Nah, itu poin pertama. Tidak semua manusia di dunia ini tahu kalau dirinya berdosa. Itu celaka. Banyak keyakinan yang mengajarkan bahwa kamu itu suci adanya, kamu itu baik dari sananya. Tapi Alkitab tidak bilang seperti itu. Alkitab bilang bahwa kita ini manusia berdosa. Sehingga kalau dia berdosa, berarti dia butuh keselamatan. Kalau orang tidak rasa berdosa, kira-kira butuh keselamatan enggak? Enggak. Sama seperti orang sakit. Lagi begini sehat-sehat, lalu saya bilang sama Mbak Puji, Mbak kayaknya harus ke dokter deh. Ya marah. Loh emang kamu anggap saya sakit? Ya, karena nggak tahu kalau sakit. Nah sekarang kita semua manusia tidak terkecuali sedang sakit jiwanya. Makanya kita perlu keselamatan. Dan kasih karunia itu adalah lewat pengorbanan Yesus di salib. Tapi pengorbanan Yesus itu baru bisa berguna kalau seseorang merasa dirinya sakit atau berdosa. Kalau tidak rasa sakit, tidak rasa berdosa, perlu penyelamat enggak? Tidak perlu. Makanya kalau ada yang perlu dilakukan oleh manusia pertama itu adalah dengan cara tahu kalau dirinya berdosa. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu orang berdosa? Kita. Apa yang membuat ibu-ibu tahu kalau ibu ini orang berdosa? Dari mana ngelihat tahunya? Dikasih tahu orang atau gimana? Dalam perasaan kita sendiri. Kalau dalam perasaan kita sendiri, banyak orang ngerasa, enggak, saya baik-baik aja. Contoh lah misalnya. Pak Pendeta lah. Misalnya kita lihat Pak Pendeta. Baik enggak orangnya? Baik. Berdosa enggak? Kalau kita mungkin ngerasa berdosa karena memang sudah biasa. Tapi kalau nggak usah lah begitulah, tak balikin. Pak Muhammad baik, ke gereja ada bolong Pak? Katakanlah nggak ada, datang terus. Rabu malam datang terus, KPA datang terus, perpuluhan nggak pernah bolong, persembahan waduh udah nyamain perpuluhan.
Kalau Pak Muhammad melihat dirinya begitu, kira-kira bisa dia ngerasa orang berdosa nggak? Kalau kayak gitu modelnya? Kalau dalam pandangan sih kelihatannya wah setia. Tapi kan yang tahu kan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setelah jatuh dalam dosa, semua manusia itu katanya berdosa. Masalahnya kan di Advent ini kan semua rata-rata seperti itu baiknya. Jadi kalau ditanya apakah berdosa, ya kayak tadi lagi sehat-sehat dibilang sakit, marah kita. Loh, kok saya dibilang orang berdosa, orang saya sehat. Saya ke gereja kok saya gini kok, gini. Itu contoh. Lalu pertanyaan saya kembali, bagaimana seorang seperti Pak Muhammad, contoh kasusnya ya Pak ya, yang tadi selengkap itu tahu kalau dia itu adalah pendosa. Harus kemana dia pergi? Dari mana dia tahu? Kita masuk ke cerita ya. Cerita tentang bangsa Israel. Jadi ingat-ingat pertanyaannya. Dari mana kita, kan yang paling pertama tadi supaya kita keselamatan itu, supaya pengorbanan Yesus itu bermakna, harus tahu kalau dia sakit atau dosa. Kalau tidak sakit, dia tidak butuh dokter. Kalau tidak rasa berdosa, dia tidak perlu penyelamat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau kita itu pendosa? Sementara hidup kita ini baik, bagus. Saya cerita sama Mbak Narni kemarin ya, yang saya kagum sama, mungkin kayaknya tradisi saparan, sadranan itu kayaknya hanya di Kaki Merbabu ya. Kayaknya nggak semua orang suku Jawa punya itu sepertinya ya. Yang saya dapatkan begitu mungkin. Nggak semua lah. Artinya, tapi penduduk di warga di Kaki Merbabu ini punya, dan termasuk daerah saya Ampel. Setahun itu kami bisa 3 atau 4 kali acara seperti ini. Belum kondangannya, belum apanya. Di depan kami kan kebetulan memang posisinya bukan perumahan, jadi kayak rumah-rumah kampung. Jadi depan kami Pak De, Bude, anak-anak main di situ gitu. Tapi cerita-cerita sama mereka, wih, masak terus. Masaknya kan banyak lagi. Belum kalau ada yasinan, belum acara sadranannya, belum lebarannya, belum saparannya, dia mereka desonya. Waduh, banyak banget. Terus ngobrol-ngobrol lah, tanya, wih, kayak gini bikin habis berapa, Bude? Waduh, 1 juta kurang katanya. Waduh. Artinya sementara tempat kami di Jakarta ya nggak ada seperti itu. Ini ngasih, terus saya tanya, maknanya apa? Filosofinya apa? Maknanya apa? Tujuannya apa? Sedekah. Luar biasa kan? Atau misalnya ada yang yang leluhurnya sudah meninggal, datang lagi, pulang lagi, waktu pas besoknya dia buka rumah 3 harian gitu, nanti keluarganya datang syukuran. Yang meninggal baru, kayak tempat kami sudah ada 2 ini. Jadi biasanya kan pagi-pagi jam 5 atau setengah 6 masjid sudah ngasih woro-woro kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali itu baru disebut telah meninggal bapak ini dari kampung ini gitu. Karena isinya mbah-mbah kan, jadi banyak yang seperti itu. Nah, tapi dibilang, saya tanya, apa ininya? Oh, sedekah. Saya acung jempol gitu. Karena saya ngerasakan di paguyuban kampung desa gitu, kami pernah dapat sekali, rumah kami kedapatan sekali gitu. Ya kan kita hanya lihat yang sebelumnya kan, kayak gini. Oh kayak gini, bikinlah lebih bagus sedikit daripada yang sebelumnya. Oh ternyata nggak murah. Ternyata tidak murah gitu. Dan akhirnya tidak sedikit yang seperti Pak De Bude itu yang maksudnya, mohon maaf, akhirnya jadinya harus pinjam tempat lain dan sebagainya untuk itu. Walaupun ada yang memang seperti lebaran mereka sudah nabung dari setahun sebelum. Artinya yang saya mau sampaikan adalah bahwa itu kan perbuatan yang sangat amat baik ya, memberi di tengah-tengah kekurangan. Dan saya rasa jemaat kita juga sama begitu. Tapi perbuatan sebaik itu pun, saya masih tetap bilang Bapak Ibu ini orang jahat, orang berdosa.
Ada yang mau sanggah nggak kan gitu? Kalau saya bilang benar, lalu pertanyaannya, dari mana saya bisa bilang kalau yang orang sebaik itu dihadapkan sama firman Tuhan, tidak ada nilainya. Tetap masih namanya orang berdosa. Orang berdosa ini nama lainnya banyak Bapak Ibu. Orang jahat, orang keji, orang wah. Kalau berdosa mungkin masih ada agak halus. Tapi saya bilang aja, Bapak Ibu masih tetap orang jahat. Kok bisa gitu? Nggak semua agama keyakinan menghukum begitu, sekeras itu. Tapi tanya sama Alkitab, sekeras itu. Karena kalau tidak sekeras itu, menyatakannya, Bapak Ibu nanti akan punya pemikiran. Berarti kalau kita jahatnya tidak jahat-jahat sekali, bisa apa Bapak Ibu? Kalau mau selamatnya? Bisa selamatin sendiri. Kalau bisa selamatin sendiri, apa maknanya kalau Bapak Ibu bisa nyelamatin sendiri? Yesusnya perlu enggak? Enggak perlu. Ya kan bener enggak? Ya enggak perlu lagi. Makanya kan tadi di depan saya sampaikan, kenapa keselamatan itu dibilang kasih karunia? Karena pengorbanan Tuhan. Tapi itu hanya bisa bermakna kalau manusia itu menyadari dia itu sakit, dia itu jahat, supaya dia pakai itu jasanya. Tapi kalau dia rasanya, aduh baik saya sudah memberi, udah bikin tadi buka rumah setahun 4-5 kali. Tapi kalau saya rasanya kayaknya saya baik deh. Kayaknya saya sehat deh. Ya enggak perlu itu dokter, itu enggak perlu. Itu penyelamat jadinya enggak perlu. Sia-sialah. Jadi enggak butuh. Jadi kita bisa menyelamatkan dengan cara kita sendiri. Caranya gimana? Banyak-banyaklah bikin hal yang baik. Tetapi enggak bisa. Makanya pertanyaan saya, kalau gitu bagaimana kita yang orang-orang baik ini bisa tahu kalau kita itu sebetulnya adalah sangat-sangat jahat? Jawabannya dalam Alkitab. Cerita Israel. Waktu Israel keluar dari Mesir, dia ditawan di Mesir itu, diperbudak di Mesir itu, selama 430 tahun. Itu jauh lebih lama daripada Belanda jajah Indonesia. Berapa lama Teddy sama Samuel negara Indonesia dijajah sama Belanda? Ada pelajaran apa namanya? Sejarah? Ingat nggak? Berapa lama? Atau nggak tahu kalau kita dulu pernah dijajah Belanda? Bisa tanya Mbah Kakung nanti. 350 tahun, 3,5 abad. Makanya mungkin orang-orang yang di Maluku sana, karena banyak kan ke sana kan ambil rempah-rempah dan sebagainya, itu orang tua opa oma itu masih bahasa Belanda, masih bisa, masih ingat gitu kan. Jadi semua sudah nyampur. Israel 430 tahun diperbudak di Mesir, yang keadaannya kiri kanannya banyak patung. Hari-hari mereka ibadah, ada musiknya mungkin dengerin itu. Jadi 430 tahun itu mereka lupa sama Tuhan. Makanya waktu Musa diutus oleh Tuhan bawa Israel keluar, Musa sampai bingung. Nanti kalau aku datang ke mereka, nanti mereka tanya, siapa namamu? Biasa kalau udah lupa nama artinya apa tuh Pak, Bu? Sudah lama sekali nggak ketemu mungkin kan? Mungkin kita punya teman dulu waktu sekolah SMA atau apa, tahu wajahnya, tapi di tengah jalan di pasar kembang ketemu, sopo ki lupa aku namanya. Udah lupa, tapi tahu ini teman saya gitu. Israel udah lupa nama Tuhan tuh, makanya ditanya sama kita, tidak perlu buka supaya tidak terlalu lama. Siapa nanti namamu kalau ditanya Tuhan? Lalu Tuhan jawab, aku adalah aku. I am, bahasa Inggrisnya gitu. Lalu datang. Lupa nama dalam Alkitab, nama itu bukan hanya sekedar nama Teddy atau Samuel atau Alex. Nama itu adalah apa Pak? Ada artinya. Nama itu melambangkan karakter, tabiat. Makanya
siapa namanya? Musa. Musa, nama Musa. Apa arti namanya Musa? Diambil dari air, nah kayak gitulah. Yakub artinya penipu, tapi dirubah namanya jadi Israel, artinya yang menang, pemenang begitulah, dan sebagainya. Dan di Alkitab ada cerita di mana Musa mau lihat Tuhan tunjukkan kemuliaanmu, lalu Tuhan bilang, nggak ada orang yang lihat aku tetap hidup. Tapi ada satu tempat yang aman dekat aku di batu. Nanti kamu tak taruh di situ. Nanti aku akan lewat dan menyerukan namaku. Jadi waktu lewat Tuhan bilang namanya. Tapi waktu pas dibilang di Alkitab di Keluaran 30, boleh buka lah ya untuk yang ini ya. Keluaran 34 ayatnya yang ke 4, ayat yang ke-5 dan ke-6 sampai ke-7, ayat 5 sampai 7. Siapa nama Tuhan itu yang dilupakan oleh Israel itu? Seluruh bangsa lupa mereka nama Tuhan. Keluaran 34 ayat 5 sampai yang ke-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, dari ayat itu siapa nama Tuhan? Aku sebenarnya, tapi nggak di sini. Iya. Dari sini kan Tuhan lewat dan dia menyerukan namanya. Lalu apa yang diserukan? Artinya kan dia lewat, dia sebut namanya. Apa namanya di situ, Teddy? Nama Tuhan di situ apa? Itu nama paling panjang dia. Jadi siapa namanya? Tuhan, Tuhan Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Panjang namanya kan? Dan terus sampai ayat 7 sampai keempat, keturunan ketiga dan kemana itu namanya Tuhan tuh. Artinya namanya itu penyayang pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kalau agama Islam ada Asmaul Husna, 99 nama Tuhan. Ya begini, karena nama Tuhan itu dalam Alkitab, nama itu adalah menunjukkan karakter, tabiatnya Tuhan. Ya begini namanya. Karena Tuhan tidak punya nama siapa, misalnya Alex begitu ya. Nama sebutannya. Dia tidak punya nama itu. Karena biasanya orang sebut nama itu untuk yang mana? Kalau dia satu level tuh. Iya kan? Nah kita kan tidak mungkin sebut nama orang tua kita. Jawa juga sama ya mungkin ya. Sama, pantang ya. Kalau di Batak nggak boleh disebut tuh. Jadi waktu kalau seperti anak-anak seperti Teddy sama lebih kecil lagi, kita nggak pengen tuh nama orang tua kita ketahuan sama temen, karena nanti bisa diledekin, disebut-sebut terus gitu. Bercandanya begitu waktu kecil kan gitu. Tapi di beberapa itu keras sekali, nggak boleh disebut nama orang tua, karena bukan selevelnya kita anak. Lah Tuhan untuk apa punya nama? Emang ada yang selevel dia yang harus panggil namanya dia? Teddy gitu. Yang tidak ada yang selevel dia. Jadi dia tidak butuh itu. Tetapi maksudnya namanya dia itu adalah tabiat karakternya. Dan setelah cerita ini, Tuhan kasih yang namanya 2 loh batu berisikan 10 hukum. Dari 10 hukum ini, Tuhan bilang, kalau kamu setia, turutin, kamu akan kujadikan harta kesayanganku di antara bangsa-bangsa lain. Lalu orang Israel menjawab,
segala itu di Keluaran 19 ya. Di Keluaran 19 ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat yang ke-8. Boleh baca? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Musa ini jadi pengantara, mak comblangnya. Tuhan lagi mau dalam tanda kutip menikah dengan bangsa Israel, mau kasih perintah, lalu Musa bilang, kalau kata Tuhan, kalau kamu setia begini, gini, apa jawabmu? Lalu jawabnya orang Israel, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini di Gunung Sinai nih. Lalu Tuhan kasihlah 2 loh batu isinya 10 hukum. Tetapi beberapa pasal berikutnya tidak sampai dari beberapa minggu, apa yang terjadi ketika 10 perintah dikasih? Ingat ceritanya, mereka bikin patung lagi. Karena bunyi 10 perintah nomor 1 apa? Jangan ada Allah lain. Ini sama, la ilaha illallah. Jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nggak nyampe, baru jawab ini. Ini kayak orang menikah, baru setelah, tapi habis itu langsung selingkuh dia sama yang orang lain. Langsung dia bikin patung lembu emas, semua nari joget-joget, lalu Musa marah, dibantinglah batu itu. Makanya dia disuruh Tuhan naik lagi ke Gunung Sinai untuk ditulis lagi sama Tuhan, dia bawa lagi. Padahal baru jawab apa tadi? Segala yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Kita kayak gitu enggak? Sama. 10 perintah, 10 hukum. Tadi kembali ke keselamatan yang saya mau sampaikan, karena tidak bisa lepas dari hukum. Bagaimana seorang diselamatkan menurut Alkitab di Efesus 2 ayat 8? Oleh kasih karunia saja. Tapi kenapa di gereja disuruh tekankan harus gereja di Sabat, terus harus jangan mencuri, jangan bunuh, jangan zina, jangan hormati orang tua dan sebagainya. Untuk apa itu semua harus diturutin? Sampai-sampai kalau nggak diturutin, katanya dapat neraka. Kan begitu. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu di sini sebagai bagian dari akhir di sini sebelum diskusi. Tadi kan pertanyaan saya, kita ini yang baik-baik ini bagaimana caranya kita tahu kalau kita ini orang jahat supaya kita nyadar lalu kita cari butuh juru selamat. Caranya adalah Tuhan kasih kita hukum. Hukum itu fungsinya sebagai cermin di Yakobus 1. Kalau Bapak Ibu bercerminnya sama tetangga, sama orang lain, Bapak Ibu bisa lebih bagus dari yang sebelah. Bisa lebih bagus. Nah, kalau udah merasa lebih bagus artinya apa? Ya, tidak perlu Yesus. Karena saya lebih baik dari orang ini. Nah, gimana caranya kita bisa ngerti dan tahu kalau memang kita itu manusia jahat? Kalau mau tahu, Tuhan kasih hukum. Berkacalah kepada hukum. Kalau berkaca kepada hukum, tidak akan ada satu manusia pun yang berani ngomong kalau saya lebih baik dari hukum ini. Tidak ada. Itu makanya kita masih tetap pegang 10 perintah. Hukum ini dikasih Tuhan bukan supaya kamu lakukan lalu kamu selamat. Enggak, karena Tuhan tahu kamu nggak akan bisa lakukan itu. Tapi hukum itu dikasih kepada kita sebagai cermin supaya kita tahu. Oh, saya ternyata nggak baik-baik banget. Lalu saya diarahkan kepada Yesus, Juru Selamat itu. Dari situlah kenapa kita, khususnya gereja Advent, dibandingkan Kristen lain sangat pelihara hukum. Cuma salahnya banyak juga di gereja Advent. Salahnya kita mengajarkan 10 perintah, jadi ikutin. Kalau ndak ikutin nanti kamu dihukum.
neraka, ya takut orang gitu. Tapi hukum itu dikasih bukan untuk keselamatan Bapak Ibu. Hukum itu dikasih untuk kita bisa tahu, berkaca, hidup kita ini sebenarnya jahat, yang menurut kita sebetulnya baik, tapi kalau tanya hukum masih jauh dari sempurna, supaya kita bisa datang kepada Yesus. Jadi jangan jangan alergi, jangan takut dengan teguran. Makanya Amsal katakan, teguran yang nyata adalah lebih baik daripada kasih yang pura-pura. Karena dengan ditegur oleh hukum itu, kita akhirnya eling. Oh iya, saya nggak sebaik itu. Sehingga kita akan selalu cari Yesus. Kalau dibilang hukum itu seperti cermin, terus kita ngaca, kita lihat muka kita kotor, yang membersihkan wajah kita itu apa? Cerminnya, atau bisa nggak cermin membersihkan wajah kita? Mbak Pri ngaca-ngaca nih, aduh, kayaknya lipstikku elek nih gini. Terus dia bersihin pakai cermin misalnya. Ya nggak bisa. Justru malah makin makin kacau. Harus ambil kain atau tisu. Nah, kain itulah jasa Yesus untuk membersihkan kita dari noda-noda. Jadi harus suka hukum, harus suka, supaya kita tahu di mana kita salah, di mana kita kurang, di mana kita jahatnya. Nah, yang bahaya adalah ketika gereja mengajarkan bahwa tidak perlu lagi tuh hukum Tuhan, karena kita diselamatkan kasih karunia. Betul, kita diselamatkan kasih karunia. Tapi kalau Bapak Ibu pergi kepada Yesus tanpa tahu Bapak Ibu itu jahat betul, Bapak Ibu akan jadikan Yesus seperti apa? Best friend aja, sahabat aja. Kayak sahabat di dunia inilah misalnya. Udah tahu saya salah, tapi karena sahabat jadi dibener-benerin. Kita hanya akan jadikan Yesus seperti itu. Teman yang sesama-sama teman yang saling kong-kali-kong, atau misalnya kita hanya akan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan apa. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadikan Yesus sebagai penebus juru selamat. Karena kalau mau jadikan Yesus sebagai penebus juru selamat itu harus menyadari keberdosaan kita. Jadi itu pelajaran kita tentang keselamatan, bahwa seseorang diselamatkan karena jasa Kristus. Tapi gimana caranya supaya kita bisa percaya dan terima itu? Harus sadar dulu kalau kita sakit, kita berdosa. Loh, tapi hidup saya kayaknya bagus-bagus saja, Pakmu. Gimana dibilang saya orang jahat? Berkacalah, terimalah 10 perintah itu. Berkaca kepada itu. Kan Yesus di perjanjian baru tambahkan kan? Kan hanya singkat kan itu. Jangan membunuh. Tapi di perjanjian baru disampaikan, barang siapa membenci saudaranya, dia telah membunuh saudaranya. Lebih berat lagi. Kan di situ jadi berkaca. Manusia nggak berhak untuk benci sesamanya. Nggak boleh. Seberapa jahat pun. Pada yang laki-laki, jangan berzina. Saya tidak pernah zina kok, saya tidak pernah selingkuh. Tapi Yesus sampaikan, barang siapa melihat perempuan dan sudah menginginkan, dia sudah berzina dalam hatinya. Jadi kalau lihat ngaca sama hukum, tidak ada orang saya jamin di dunia ini yang bisa bilang bahwa saya itu baik. Tidak ada orang baik di dunia ini. Menurut Alkitab, Roma 3 bilang, tidak ada satupun yang baik. Dengan tujuan, bukan Tuhan mau merendah-rendahkan kita, bukan. Kita memang sudah rendah. Tidak perlu direndahkan lagi karena memang sudah rendah gitu. Tuhan hanya mau mengungkapkan keadaan kita yang seutuhnya loh. Karena jadi perasaan baik itu gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu ngasih sesuatu sama orang lain, udah langsung muncul apa Bu? Waduh enak ya. Itu gampang gitu. Tapi bagaimana rasanya, bagaimana bisa merasa sebagai manusia paling berdosa, tapi hidupnya baik, nah itu yang susah. Tapi harus begitu, supaya Bapak Ibu rindu sama Yesusnya itu betul-betul rindu. Betul-betul mau berdoa. Siapa di sini yang, atau bukan siapa,
kapan terakhir kali kita berdoa sendiri kepada Tuhan sampai nangis karena kesalahan? Mungkin kita pernah melakukan suatu kesalahan yang begitu besar, bikin kita nangis berdoa kan gitu. Tapi kan gak harus bikin salah besar dulu baru datang berdoa menangis toh, kan gitu kan. Karena memang kita berusaha supaya tidak salah lagi sebesar itu, begitu. Tetapi tetap harus kebutuhannya sama, tanpa harus bikin kesalahan. Caranya sering-seringlah berkaca kepada perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, supaya kita melihat, oh ternyata yang saya buat ini jauh daripada yang Tuhan kehendaki. Baru kita punya kerinduan tentang Yesus itu selalu rindu dan rindu. Jadi itu tentang keselamatan. Terima kasih, semoga boleh memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya tentang bagaimana keselamatan kita dijamin oleh jasa pengorbanan Yesus, asalkan kita juga menyadari kondisi kita yang seutuhnya. Tuhan berkati, saya kembalikan ke Mbak Prihati. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Bapak Ibu, silakan.